CB150R. Siapa sih nggak tahu motor ini? Motor ini sempat ngeramein dunia 150 cc pada tahun 2013. Motor ini menjadi motor naked di cc rendah milik Honda. Saingannya waktu itu Yamaha Vixion. Waktu itu Yamaha Vixion udah muncul sejak gue SMP. Motor ini keren banget cuy. Pada zamannya lu pakai ini, lu bisa gaet cewek. Canda. Nah, ini motornya yang keren banget, Yamaha Vixion, cuman dia masih Delta Box. Akhirnya si Honda ini muncul rumor-rumor, akhirnya ngeluarin motor CB150R yang kita lihat sekarang. Motor ini nyaingin Vixion karena dia 6 speed, mesinnya udah Dewa HC, artinya putaran tingginya lebih kencang, top speed lebih tinggi. Lalu orang-orang mulai rame membeli motor ini. Waktu itu gue mulai masuk SMA dan gue udah ngiler banget sama motor ini karena iklannya memang keren banget cuy pada masanya. Nah, teasernya udah mulai keluar di Wan Banaran, artikelnya gue pantengin terus. Saingan New Vixion. Vixion pun mengeluarkan waktu itu saingannya, yaitu New Vixion Lighting yang bentuknya revolusioner ya. Nah, CB150R ini digadang-gadang sebagai motor yang bisa dibilang mesinnya CBR, mirip dengan mesin CBR. Dia udah pakai rolling suspension, bisa 6 kecepatan. Pada waktu itu CBR 150 itu masih 1 silinder yang CBR Thailand ini, dan dia masih Delta Box. Jadi hadirnya CB150 itu benar-benar waktu itu jadi penyegar pasar. Frame tralis cuy, kayak Ducati. Nah, pada akhirnya gue sangat menginginkan motor ini karena kebetulan gue baru punya SIM. Waktu itu gue masih naik Mio. Akhirnya gue putuskan untuk merengek pada bokap gue. Akhirnya bokap gue memberikan motor CB150R ini, dan warna yang gue pilih adalah Speedy Blue, White Blue, yang teman-teman lihat di gambar kali ini. Jadi motor ini memang legend banget. Cuman alasan video ini buat itu bukanlah untuk menceritakan CB150R, tapi gue akan share bagaimana gue mau bangun cafe racer sendiri dengan basic CB150R. Oke, gue tahu ya, maksudnya CB150R ini kan jarang banget, nggak kurang umum lah untuk jadikan cafe racer, bread style, cracker, dan lain gitu. Kan banyak nih motor yang lebih gampang kayak GL100 atau Scorpio, Tiger gitu ya, yang rangkanya lebih enak sebenarnya karena rangka tengahnya itu kan single, nggak double gitu. Nah, sesuai ini gambar nih ya. Kenapa sih lebih pakai CB150R ya? Karena simpelnya sih ya karena adanya motor itu gitu. Nah, jadi di series ini gue mau share gimana sih perjalanan gue dalam membangun cafe racer dari CB150R ini, apa aja sih tantangannya, berapa sih biayanya, dan kesulitannya apa aja kalau ngebangun sendiri gitu ya tanpa bengkel, alat-alat yang dibutuhin apa aja, bahannya gimana gitu ya, dan mungkin desainnya gimana gitu ya. Nah, itu semua akan gue sharing, jadi stay tune aja. Dan gue juga berharap sih siapa tahu ya video gue bisa membantu sesama CB150R owner yang pengen ngubah motornya jadi cafe racer, karena gue tahu pasti adalah sedikit ketertarikan gitu pengen ngubah jadi cafe racer ya. Cuman ya kembali lagi masalahnya di rangkanya itu kan. Untuk CB150R ini susah karena dia nungging banget ya belakangnya, dan dia nggak umum seperti cafe racer lainnya, jadi ada tantangannya sendiri. Nah, jadi kita akan mulai dari proses desainnya dulu kali ya. Kebetulan gambar yang gue dapetin adalah CB150R yang baru, tapi ini tenang aja, sama aja rangkanya, hanya berbeda lampu depan dan beberapa perintilan lain. Oke, pertama kita buka lampu depannya. Gue pengen buka dulu shock depannya juga. Ini plan gue adalah mengganti keduanya, tentu jelas. Looks-nya nggak bisa tetap sama kalau
shock depannya masih kayak gini dan lampu depannya masih terlalu modern. Kita buka perintah kayak footstep, set fairing, pokoknya bagian atas speedometer kita lepas semua ya, bagian depan kita ganti untuk kaki-kaki depan pakai shock depan upside down, ganti lampu yang lebih klasik, ganti speedometer klasik, fairing depan kita copot, kita cat tangki, kita kasih handle baru gitu ya, handle custom, spakbor juga kita ganti, spakbor depan. Nah, habis itu apa lagi yang bisa kita lakuin? Gue pengen unsur cover racer ini makin jelas dengan rangka yang lurus tentunya. Jadi gue buka dulu panel body untuk mempermudah. Setelah itu gue akan memotong rangka belakang, dibikin garis lurus. Nah, kira-kira di situ ya, selevel sama tangki. Baru kita bikinin subframe baru. Nah, ini kita las si subframe barunya ya. Nah, ketika udah dilas, maka idealnya sole cover racer harus udah mulai kelihatan. Lalu kita tambahin jok. Nah, jadi lurus. Nah, ini sesuai dengan kaidah cover racer, yaitu lurus biasanya ya, si cover racer itu. Nah, kita bisa lihat ada subframe baru yang udah dilas. Begini apa yang udah diganti, kita bisa ganti mungkin ban belakangnya atau knalpotnya gitu ya, atau ban depannya. Bisa pakai looks yang lebih retro. Gue juga bakal nambahin cover body samping yang baru gitu ya. Ini pakai bahan besi mungkin. Nah, jadi sudah kita ganti velg jari dan lain, tambahin stiker untuk dia makin klasik ya, Honda klasik yang gue cari inspirasinya. Warna emas. Nah, biar susah STNK, motornya masih warna biru. Dan mungkin ada stripping putihnya kali ya. Jadi masih white blue. Oke. Jadi ini desain yang gue canangkan di awal, gue pakai Photoshop biar kelihatan step by step apa aja yang harus gue lakuin. Tadi lupa dulu ngeliat, gue dari depan dulu ya, baru ke belakang, dan itu yang akan gue plan untuk lakukan. Oke, stay tune untuk video selanjutnya karena gue akan nunjukin semuanya bagaimana progres ini, dan gue pengen lo jadi bagian perjalanan juga gimana membangun cover racer ini menjadi kenyataan. Oke, see you in the next episode.